mempersalahkan keadaan, Bang Handi. Karena Belanda, Jerman masuk ke Indonesia itu untuk menggenapi 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Jadi ajaran penyesat itu harus tersebar ke seluruh dunia. Yesus datang di tengah Bani Israel, datang sebagai manusia. Penyesat mengelilingi dunia mengajarkan Yesus itu Tuhan. Itu harus ada yang datang kemudian untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan sebagai penggenapan dari nubuat antikristus yang mengaku Yesus itu bukan manusia tetapi Tuhan. Nah, gitu Bang Handi. Antikristus dong. Iya. Kan Yesus mengatakan dengan jelas itu bahwa ketika Yesus palsu datang, dia akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana ceritanya mau menyesatkan banyak orang kalau cuma ada di Yerusalem saja, cuma ada di Galilea saja, nggak menyesatkan banyak orang. Harus mereka tersebar ke seluruh dunia. Itu baru bisa disebut menyesatkan banyak orang. Nah, coba tanya saudara ini, Yesus itu manusia atau Tuhan? Coba tanya. Jawab, Jer. Yesus itu manusia atau Tuhan, Jerry? Jerry. Jer, kamu kok telat responnya? Kamu loadingnya, kamu lagi sakit. Telat banget responnya. Jadi lu tanggapi ini dulu. Tuh ditanya tadi, Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Tuhan yang menjadi manusia. Nah, tengoklah. Ya, Tuhan yang menjadi manusia. Coba teman-teman, coba teman-teman, Tuhan menjadi manusia. Ini sebenarnya kalau kita melihat yang mereka anggap Tuhan jadi manusia itu bukan Tuhan, dewa. Dewa yang mereka anggap Tuhan ini dewa, bukan Tuhan. Karena Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada para nabi itu tidak bisa kemudian disetarakan dengan makhluk. Apalagi jadi makhluk. Tidak bisa, apalagi dibunuh makhluk. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai konsep dewa, dewa jadi manusia, dewa dilahirkan manusia, dewa dibunuh manusia, itu baru betul. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu nggak ada. Makanya saya katakan teman-teman Kristen ini adalah saudara-saudara Lucifer yang membantu Lucifer untuk melanggengkan ajarannya sampai hari kiamat. Lucifer memiliki pasukan. Pasukan yang dimiliki oleh Lucifer itu adalah mereka yang sudah dimatikan akalnya. Padahal untuk melawan Lucifer itu senjatanya adalah akal. Ketika akal kalah, maka disitulah iblis akan berkuasa terhadap orang tersebut. Makanya mereka ini menyembah dewa yang datang menjelma menjadi manusia. Ini Yesus semua itu, ini Yesus semua itu bukan karena Tuhan apa? Bang Andi. Iyalah. Yesus itu dewa. Kumpulan iblis. Diam dulu kau, Jerry. Jerry, waktu Tuhan siapa yang menjadi manusia, bro? Tuhan siapa itu? Ya Yahweh. Yahweh. Yahweh berarti dewanya Mesir. Kan betul kan? Iya, betul. Dewa Mesir itu Yahweh. Jadi manusia. Tengoklah. Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya Yahudi bukan Yahweh. Tuhannya orang Yahudi itu Elohim. Mereka menyebutnya Hasem, Adonai, Eloah, El Shaddai, El Eroi, El Elom. Itu Tuhannya orang Yahudi. Tak ada Yahweh. Apa pula Yahweh? Yahweh itu Tuhannya Mesir kuno.
Mereka mempercayai Yahweh itu adalah dewa yang bukan perempuan dan bukan laki-laki. Di tengah-tengah dia Yahweh itu. Begitu bro. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhannya orang Yahudi yang menjelma menjadi manusia, salah. Yesus itu dewanya orang Romawi yang menjelma menjadi manusia. Itu baru tepat. Nah, jadi coba lu ceritakan sama kami semua di sini. Lu jangan pakai itu. Wih. Proses lu ceritakan sama kita di sini. Bagaimana proses Yahweh menjadi manusia? Coba ceritakan di sini. Proses Yahweh itu menjadi manusia. Lewat mana dia? Coba lu terangin sama kita. Pasti larinya ke perjanjian lama. Seorang anak, nah itu tengok pintar kali kan? Seorang anak telah lahir bagi kita, pasti ke situ. Ngambil kitabnya orang Yahudi yang menceritakan tentang nabi besar bagi mereka, yaitu pahlawan kemerdekaan bagi Yehuda, yaitu Raja Hizkia, dijadikan menjadi konsep dewa jadi manusia. Nah, itulah oten. Itulah oten. Padahal yang betul, sumber yang betul itu adalah Brahma atau Bapa yang nuzul dalam rupa manusia. Jadilah dia Hercules yang tadinya adalah Zeus. Itu. Berarti ini cerita-cerita Yunani ya? Memang. Iya, kalau cerita Yunani. Iya katanya. Iya katanya. Iya memang. Nih. Agama Kristen itu mengkawinkan antara ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Ajaran Yahudinya itu diambil dari perjanjian lama, ajaran Yunaninya itu diambil dari perjanjian baru, dikawinkan, lahirlah agama Katolik gitu. Gitu Bang Handi. Nggak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Makanya Kristen itu tidak berasal dari Yesus. Yesus dalam arti kata anak Maria ya, yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi kau nggak tugasmu ini. Coba ceritakan sama kita proses Yahweh itu menjadi manusia. Coba lu ceritain gimana ceritanya. Yahweh menjadi manusia, prosesnya kayak gimana? Coba lu cerita. Buka mic-nya, kita mau dengerin loh. Yahweh menjadi manusia, coba. Yahweh itu siapa? Terproses, berinkarnasi menjadi manusia. Coba. Coba injilin kita di sini. Jer. Percuma aku injilin kepada orang bebal, Bang. Orang Jangan putus asa. Bisa aja dia. Jadi Coba deh. kalau saya jawab pasti ada aja Jawab aja nggak apa-apa. Kita mau dengerin kok. Proses Yahweh menjadi manusia, coba. Kalau dia nggak bisa Bang Andi, biar saya yang jelaskan. Gini Bang Andi. Iya. Jadi ceritanya gini. Gini ceritanya. Ambil kopi, duduk yang baik, santai. Pada suatu hari ditanamkanlah sebuah konsep di Roma sana tentang tentang sosok dewa bernama Zeus. Dari Zeus ini kemudian ada yang disebut Herakles atau Hercules di dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani. Jadi dia ini, Hercules ini adalah seorang pahlawan terkuat mengatur tentang konsep makan yang masuk ke dalam tubuh yang kemudian disebut sebagai setengah dewa, setengah manusia. Itulah Hercules. Dari konsep ini kemudian dikarenakan banyak cerita atau banyak kisah di antara orang-orang Roma dan Yunani, maka ketenaran Hercules itu
kemudian membuahkan satu kepercayaan bahwasanya Hercules itu sendiri adalah dewa Zeus, di mana ibu daripada Hercules ini adalah seorang manusia. Nah, jadi dari mana asalnya konsep Zeus, Hercules, kemudian Wih, terus lah. manusia ini Hercules ini yang adalah jelmaan dewa, setengah manusia setengah dewa, itu dikarenakan karena mereka orang-orang Roma Yunani memang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal akontas. Yang mereka kenal itu adalah Theos. Di mana dewa. Di mana konsep Theos ini adalah penyembahan terhadap roh-roh yang mereka anggap sebagai dewa. Nah, ini yang perlu kemudian dipahami oleh teman-teman, khususnya yang Kristen, yang belum memahami sejarah kekristenan awal mula. Nah, gitu. Jadi perjanjian baru digodok kemudian untuk bagaimana memfilter cerita-cerita tentang Zeus, tentang Hercules, tentang Attis, ya, yang masuk kemudian sebagai figur yang memiliki otoritas, yang mana sosok ini adalah dewa bagi mereka, itu digabungkan dengan cerita-cerita yang muncul di tengah-tengah Bani Israel. Maka sebisa mungkin kemudian cerita dari nenek moyang mereka itu dipersamakan dengan selera mereka. Maka lahirlah sebuah buku atau beberapa buku yang mereka sebut dengan Perjanjian Baru, yang tidak berkesesuaian dengan cerita nenek moyang mereka, cerita orang-orang yang memiliki aliran kepercayaan dari Romawi kuno, Yunani kuno. Itu buku-bukunya ditolak, seperti Barnabas, Thomas, Andreas, Filipus, Maria, itu ditolak semua tuh. Tapi yang sesuai dengan ajaran sahwat mereka, seperti Lukas, Markus, tulisan orang yang tidak dikenal, yang belakangan mereka labeli dengan label Yohanes, mereka labeli dengan label Matius, itu tidak dikenal siapa penulis-penulis itu. Nah, itu yang berkesesuaian dengan hasrat mereka, maka itu yang dikanon lolos 4 buku ini. Kemudian Septuaginta muncul, dalam hal ini Perjanjian Lama. Selidik punya selidik, wah ini masih berbau ke-Yahudi-Yahudian. Maka semua yang berbau ke-Yahudian itu diedit, direvisi sedemikian rupa sehingga bisa menyamai nuansa atau warna atau rasa atau muatan atau cakupan atau simpulan yang ada di kitab Perjanjian Baru. Maka apa yang terjadi? Digenapi, dinubuatkan, digenapi, dinubuatkan, digenapi, dinubuatkan, digenapi, dinubuatkan. Tapi Allah melihat itu, mereka ingin membuat makar. Allah kemudian membalas makar mereka. Sehingga dari buku-buku mereka sendiri ya, yang kemudian menjelaskan siapa mereka, siapa Tuhan mereka, siapa penghulu mereka, dan apa buku-buku yang menjadi panduan mereka. Seperti itu Bang Handi. Jadi yang kita hadapi sekarang ini adalah pasukan-pasukan Lucifer. Haluluda. Tapi ada yang menjadi persoalan di sini, saking pintarnya ini para penulis-penulis ini yang cenderung mereka ini terfokus ke mitologi Yunani kuno yang disebut Dewa Zeus ini, adalah pintarnya dia itu memakai Bunda Maria sebagai sarana supaya bisa dipercaya untuk melahirkan itu gitu loh. Jadi dikombinasi, menutupi ajaran yang sebenarnya, terus dikombinasi dan kehidupan Maria dan anaknya selama hidup.
Jadi membungkus gitu ya, dan membungkus supaya laku gitu loh. Karena kalau ini dijual apa adanya, tanpa ada Yesua Amasia dan Bunda Marianya di sana gitu, ini nggak laku. Wah, ini memang pinter ini. Korbannya adalah ya orang-orang yang kayak tadi ini. Tapi dia nggak merasa bahwa Bible-nya kan berbahasa Yunani juga. Theos itu kan di sana ada Theos, macam-macam lah, apostolos, logos, kan itu istilah-istilah mitologi Yunani semua. Hai, oten-oten sadarlah. Hilangkan lagi lah itu Yahweh menjadi manusia lah. Ini kan ajaran mitologi Yunani lah ya. Hidup jadi bintang timur. ya, hidup. Jadi gini teman-teman, yang kita pahami ketika kemudian kita itu menjadi seorang muslim, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mengutus para nabi. Nabi Islam mengajarkan yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam, diutus di tengah-tengah Bani Israel, menggunakan bahasa kaumnya sudah pasti. Melanjutkan misi kenabian Nabi Musa itu sudah pasti. Sebagai utusan Tuhan untuk mengajarkan keselamatan itu sudah pasti. Nah, karena itulah kemudian kalau mereka mengatakan Isa, Yesus, oke. Tapi tanya kepada mereka, Yesusmu itu lahir dalam lingkungan apa? Lahir dalam lingkungan Helenisme, politeisme, paganisme, penyembahan terhadap roh-roh, penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan kepada Theos, atau Yesus itu lahir sebagai orang yang memiliki darah Yudaism, kental dengan Taurat, intim dengan Hashem, atau memang betul Yesusmu itu adalah seorang pendeta atau pastor atau apa yang ada di pengajaran-pengajaran bapak-bapak gereja awal mula. Jawabannya, Yesus hidup di lingkungan Yahudi. Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Itu jelas itu. Lalu kenapa kalau ajaran mereka itu murni dari orang Yahudi tanpa ada campur tangan orang Romawi, kalau ajaran mereka itu murni menyembah Tuhannya Yahudi tanpa ada pencampuran dewa-dewa Yunani, lalu kenapa harus ada Trinitas? Kenapa harus ada konsep ayah dan ibu? Kenapa harus ada konsep penebusan dosa? Kenapa harus ada konsep minggu, makan abi, dan seterusnya? Kenapa harus kitab mereka itu kemudian menggunakan bahasa Yunani? Apa korelasinya coba? Seharusnya kalau ajaran mereka ini murni dari ajaran Yesus yang adalah penutur bahasa Ibrani, yang adalah berdarah Yahudi, maka sejatinya buku-buku mereka dituliskan dalam bahasa Ibrani. Karena inilah bahasa yang digunakan oleh umat Yahudi, kaumnya Yesus. Ini menunjukkan pada kesimpulan akhir bahwa agama Kliteng berkembang dalam rasa, dalam nuansa, dalam irama, dalam ketukan dan gelombang budaya Yunani. Sedangkan sejarah mencatat dengan tinta emas kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi itu adalah kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh ajaran paganisme, kebudayaan Hinduisme, kebudayaan orang-orang yang menyembah kepada roh-roh. Itu tidak bisa dipungkiri.
Jadi kalau saudara-saudara mengatakan kami berasal dari Yahudi, mungkin ada betulnya, tapi sedikit. Kami adalah pelanjut daripada ajaran nabi-nabi Yahudi, mungkin ada betulnya, tapi sedikit. Apa sedikitnya itu? Karena masih bercerita tentang hasil penyelidikan orang-orang kalian terhadap apa yang terjadi kepada orang-orang Ibrani Yahudi. Tidak murni membahas tentang orang yang lahir di Roma, orang yang lahir di Yunani. Karena kalau itu terjadi maka penyamaran tidak berhasil. Maka supaya penyamaran itu mutlak, bersih, teratur, terstruktur, maka dibungkuslah ajaran Zeus ini dengan mengambil konsep-konsep yang nuansanya ada syarat dengan kebudayaan orang-orang Yahudiun. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara onyeng, ya. Jadi kalau berbicara mengenai dewa, berbicara mengenai Zeus, berbicara mengenai Theos, berbicara mengenai Deus atau Supitri atau Father Jupiter, Sanskerta mengatakan itu adalah kesamaan antara pengajaran dewa-dewa. Jelas itu. Berbicara mengenai Father, berbicara mengenai Zeus, itu terkait dengan bahasa Sanskerta, ujung-ujungnya larinya kepada pengajaran Hinduisme. Bagaimana Brahma, bagaimana kemudian Wisnu, Shiva, bagaimana kemudian Krishna, yang kemudian kenyataan di lapangan ini menunjukkan adanya ritme persamaan yang sangat akurat dengan Bapa, Anak, Roh. Nah, jadi mau lari kemana saudara-saudara kita Kristen ini? Tidak bisa. Kalau kita melihat bagaimana pengakuan Krishna misalnya, ketika bersabda atau berkata atau bertitah kepada Arjuna, apa yang dikatakan? Karena aku ini adalah Tuhan, dalam tubuh ini kehidupan abadi tak akan musnah. Aku adalah kebenaran dan kebahagiaan selama-lamanya. Ini nuansanya, kesamaannya mirip-mirip dengan salah satu data sabda Yesus di dalam kitabnya saudara onyeng. Kan itu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara siapakah Brahma ini? Siapakah Shiva ini? Siapakah Krishna ini? Krishna itu adalah manusia jelmaan Dewa Wisnu melalui seorang wanita bernama Devanaki. Yesus juga begitu. Yesus adalah inkarnasi Theos, dewa, melalui seorang wanita bernama Maria. Sama, mirip. Apa yang diyakini kemudian oleh saudara-saudara Hinduisme, sama yang diyakini oleh saudara-saudara Kristen. Tuhan mereka pernah dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Maria. Tuhan sembahan atau dewa sembahan saudara kita orang Hindu, Krishna, pernah dilahirkan oleh manusia bernama Devanaki. Sama. Tuhannya orang Yahudi pernah nggak dilahirkan oleh seorang wanita? Siapa nama wanita yang sudah pernah melahirkan Tuhannya Yahudi? Tak ada. Tuhannya umat Islam pernah nggak dilahirkan oleh seorang wanita? Siapa nama wanita yang pernah melahirkan Tuhannya umat Islam? Tak ada. Tapi kalau ditanya, Tuhannya orang Hindu pernah tidak dilahirkan oleh seorang wanita? Pernah. Siapa nama wanitanya? Devanaki.
Tuhannya orang Kristen pernah nggak dilahirkan oleh wanita? Pernah. Siapa nama wanitanya? Maria. Sama tidak? Sama. Berarti kesamaan konsep Trinitas rujukannya adalah Trimurti. Naik level nanti bisa jadi Trisutrisno. Jadi jelas saudara-saudara ya, Nabi tidak pernah mengajarkan Tuhannya dilahirkan makhluknya. Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan Tuhannya dibunuh manusia. Tapi kalau yang kita bahas ini, Tuhannya jadi manusia, Tuhannya dibunuh manusia. Persis. Jadi teman-teman, kalau kita membandingkan antara kisah Muhammad mati karena sipilis, kontol. Buset. Nah, ini kalau tabiat penjajah itu begitu. Buset. Kok ada yang kayak begitu ya? Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah berkah selalu. Amin. Lanjut. Mohon maaf. Kok ada? Ntar dulu Imrus, kok ada orang mabuk kayak gitu ya? Sakit hati dia kan. Astagfirullahaladzim. Sakit hati dia ya. Sakit hati dia. Kita hanya menjabarkan fakta. Ajaran Trinitas dimodifikasi dari ajaran Trimurti Hinduisme. Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Theos Bapa. Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus anak Bapa. Dan Shiva dimodifikasi menjadi Roh Kudus sang burung merpati. Sama. Mau sakit hati keadaan kayak gitu. Riwayat atau kisah kelahiran Krishna itu mirip dengan sejarah kelahiran Yesus. Cerita tentang Krishna berkembang kemudian di dalam pengajaran bahasa Yunani. Sedangkan kalau kita melihat ya, apa yang ada di dalam cerita-cerita baik di Lukas maupun di Matius, jelas sekali Krishna lebih dulu ada kisahnya daripada kisah yang baru ditulis di dalam Bible. Sekarang kalau kisah yang diceritakan Lukas dan Matius ini benar berasal dari Yesus, mana buktinya? Atau penulis-penulis ini mengambil dari kisah-kisah tentang kelahiran Krishna, itu baru betul. Karena riwayatnya sama. Bible yang berkembang adalah Bible dalam bahasa Yunani, di mana kita tahu budaya Yunani sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu. Maka apa yang harus kita lakukan menyikapi ini? Saya ulang lagi. Kalau kita melihat apa yang terjadi kemudian di dalam kitabnya saudara kita, meninggalkan original teksnya, itu bisa jadi karena mereka ingin menghilangkan budaya-budaya Yunani yang ada di dalamnya, yang mempengaruhi kemudian kepercayaan mereka yang berasas dan bersumber oleh pengaruh adanya budaya-budaya Hindu. Maka untuk menghilangkan itu, rasa-rasa Hinduisme, rasa-rasa Yunani kuno, rasa-rasa politeisme, rasa-rasa Helenisme dihilangkan dengan cara apa? Dengan menggantikan istilah-istilah Yunani yang syarat dengan budaya yang dipengaruhi oleh Hindu menjadi keislaman. Gitu. Jadi bukan tanpa alasan. Rasa-rasa Helenisme, rasa-rasa paganisme, rasa-rasa Hinduisme itu dihilangkan dengan menambalnya dengan istilah-istilah Al-Quran. Karena kalau tetap mempertahankan,
Maka cerita cemerlang yang membahas tentang kisah pengajaran Brahma, Krishna, Shiva itu akan kita temukan sama persis dengan apa yang ada di Bible. Andai saja mereka tidak lihai mencari jalan untuk menghilangkan identitas mereka yang sebenarnya. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kitab mereka sebisa mungkin mereka rubah menjadi Al-Quranul Karim. Kalau bisa nama Allah itu nanti ditambah dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, maha kasih, maha perkasa, maha suci. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau sudah terdeteksi bahwa bahasa yang mereka gunakan tadinya adalah bahasa Yunani, panggilan-panggilan yang tadinya ada di dalamnya adalah panggilan-panggilan orang Yunani, konsep-konsep kepercayaan yang tadinya mereka anut adalah kepercayaan Hinduisme, penggalan-penggalan kata atau sabda atau tita di dalamnya itu adalah tita yang seirama dengan himne Platonisme, maka mereka akan menanggalkan itu semua dan masuk ke dalam ranah Al-Quranul Karim. Apa sebab? Karena mereka malu melihat keadaan yang sebenarnya. Makanya saya katakan mustahile, mustahile, mustahile lembaga mereka ke depannya akan mengembalikan bahasa original mereka dalam bentuk Bible yang baru. Mustahile itu sama halnya mereka bunuh diri. Coba aja kalau berani. Kalau mereka berani menampilkan kemudian bahasa Yunani sebagai dasar pijakan kebaktian mereka di dalam mereka prosesi sembahyang, maka saya pastikan aromanya akan kehilangan. Maka hilanglah yang disebut Kristen Ortodoks yang ke-Islam-Islaman, hilanglah yang disebut Kristen Mesianik yang ke Yahudi-Yahudian, hilanglah kemudian Kristen dan Katolik Nusantara yang ke Islam-Islaman. Jelas itu. Jadi memang mereka ini pintar, mereka ini cerdas dan mereka ini cerdik. Untuk cerdik dalam hal menyamar-nyamarkan diri mereka yang sesungguhnya. Ah itu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saudaraku, silakan. Surat aja itu Bang. Di situ anjing memang surat aja Tuhan itu kocok pelernya. Janganlah begitu Bang, udah cukup itu. Jangan ditanggapi mereka begitu. Anjing memang Kristen banget. Iya, iya. Ya, jangan ditanggapi Bang. Betul. Jangan terpancing betul. Udah. Sabar Bangku. Jadi mereka ini supaya laku, ya betul kata Bang Juma, harus dibungkus dengan istilah-istilah di dalam Al-Quran. Karena kalau ini datang ke Nusantara yang dibawa oleh penjajah ini, nggak dimodifikasi oleh LAI, hadiah dari Belanda ini, ya dia tidak akan laku di Republik ini. Kenapa? Karena kelihatan banget gitu loh, Yunani dan Hinduismenya. Kelihatan banget himne Platonis Yunaninya gitu. Jadi makanya sampulnya diganti ya Banyumaya menjadi Alkitab, tadinya Biblos. Theosnya diganti menjadi diterjemahin Allah, disalahgunakan. Apostolosnya diganti menjadi Rasul. Jadi di Islam-Islamkan sedikit lah supaya bisa dipakai nipu-nipu gitu loh. Kalau dia jual apa adanya ya orang kan berpikir apa lagi ini. Coba Anda teman-teman baca atau cari himne Platonis Yunani itu. Anda bisa sandingkan dengan Yohanes 1. Duluan himne Platonis Yunani ada yang dianut oleh paganisme itu dibanding dengan Yohanes 1. Itu mirip. Hanya ada kata yang dirubah.
Kalau himne itu di sana berasal, kalau di Indonesia atau di terjemahan di Indonesia, kata berasalnya diganti menjadi adalah. Jadi di situ himne Platonis Yunani itu logos itu berasal dari theos, logos itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau di LAI dirubah menjadi logos itu adalah Tuhan. Lebih parahnya lagi, Tuhan diganti menjadi Allah. Logos itu atau firman itu adalah Allah. Pintar kan LAI ini mau modifikasi. Duluan mana Bang Juma himne Platonis Yunani daripada Yohanes 1? Himne jauh. Jauh. Kok redaksinya sama ya? Ya, karena pada dasarnya itu tadi terjadi sinkretisme, menikahkan, mengkawinkan, menggabungkan antara Yudaism dan paganism. Lahirlah agama mereka. Itu Bang Andi. Iyalah, kalau nggak dikawinkan. Tapi persoalannya adalah kenapa LAI ini gitu loh tidak mau menerjemahkan jujur, tidak mau menampilkan rasa-rasa Yunaninya di Indonesia ini. Kenapa rasa-rasa Yunaninya dihilangkan? Kenapa harus dibungkus dengan keislam-islaman? Ini mereka mau apa gitu loh? Apa yang ingin dia capai, Bang Juma? Kenapa dibungkus dengan istilah-istilah Islam? Tidak ada. Para nabi mengajarkan cium batu hitam bisa menghapus dosa. Justru ajaran Muhammad syirik. Apa sih ini? Panas. Panas kau. Peri, kau panas kau ya. Diam kau. Daripada membunuh anak orang menghapus dosa, gimana sih kamu? Menumpahkan darah itu membunuh anak orang itu loh. Itu ajaran siapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Gini Bang Andi, ada pertanyaan saya buat teman-teman semuanya di sini. Termasuk Santo, termasuk Adinda Natalia, Bang Bayu, anakku Imrus, Bang Dalbo, Bang Beni. Pertanyaan saya, kapankah kemudian penyembah bintang timur ini mulai merayakan Natal? Merayakan apa? Natal. Gatal. Oh, Natal. Gatal. 25 Desember, Bang. 25 Desember. Iya, kapan? Kapan? Pertanyaan saya kapan mulai? Tahu 25 Desember, tahu. Kapan mulai? Yesus, setelah Yesus, mamanya pernah ikut Natal atau gimana ini? Oh, awalnya belum dah. Ya, Harus belajar dulu. Jawabannya itu belajar dulu sejarah Natal. Kapan dimulainya? Gitu loh. Raya Natal. iya kapan mulai? Dimulai sejak di zaman para penyembah berhala itu, paganisme itu memperingati Dewa Matahari. Itu mulai dari sana. Iya, dari apa ya? Dari apa? Dimitras, Dewa Mitras, Dewa Matahari. Iya kapan? Kalau kapan itu berarti Senin, Selasa, Rabu, tahun sekian. Setiap hari Bang Juma, setiap hari dia. Ini mulai lucu ini. Turunkan. Enggak lah. Kan setannya menggoda setiap hari dia. Enggak. Ini Halo lu udah. Ya, coba. Wali 18. Kasih perempuan dulu, kasih ibu-ibu dulu. kalau ini data dari Oten sendiri nih. Bentar ya. Tapi bentar ya. Aduh, mana kamera? Ini data dari Oten sendiri. Siapa yang pertama kali menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal? Tampaknya tidak pernah ada ibadah khusus untuk kelahiran Kristus sampai perayaan itu diadakan di Gereja Timur atau Gereja Kristen Yunani pada tahun
220 TM itu apa ya? Setelah Masehi kah? Mana? Setelah Masehi ya, setelah Masehi. Iya, setelah Masehi. Ya, Ya, setelah Masehi. 220 tahun Masehi. Oh ya, tahun Masehi, setelah Masehi. Gereja Barat atau Latin mulai merayakan sekitar 1 abad kemudian. Oh, 1 abad kemudian baru mulai merayakan. Keduanya mengambil tanggal yang sama sekitar tahun 380 Masehi. Akan tetapi ada beberapa penulis yang menegaskan bahwa kelahiran Kristus ini sungguh-sungguh dirayakan di antara orang-orang Kristen mula-mula pada abad kedua. Ini penulis tapi yang bilang ya, bukan ahli sejarah berarti. Para ahli kronologi tidak sependapat dengan tahun yang pasti dari kelahiran Kristus. Tetapi sebagian besar pihak percaya jatuhnya tepat pada tahun 5 sebelum Masehi. 5 sebelum Masehi. Lah Yesusnya lahir kapan loh ya? Perayaan pertama dilakukan pada tanggal 6 Januari, tetapi menjelang akhir abad keempat diubah menjadi 25 Desember. Konon pohon Natal pertama-tama dipasang di Eropa pada abad ke-8 atau ke-9 dan ini diperkenalkan oleh seorang putri dari Jerman atau Hongaria. Sekian datanya. Apa itu? Yesus lahir 2 kali. 6 Januari sama 25 Desember. Iya, dari 6 Januari terus dirubah pada abad keempat. Gitu katanya. Jadi sebagian umat Kristiani itu meyakini bahwa Natal adalah kristenisasi perayaan-perayaan pagan. Di situ memang benar Dewa Mitras. Dimulai pada tanggal 25 Desember. Terjadi pada abad keempat Masehi. Kurang lebih begitu. Sian ini orang. Jadi Natal itu hal baru. Ya 4 Masehi, 2 Masehi, 4 Masehi lah mulai itu. Abad keempat. Ya. Abad keempat ya. Sebelum Yesus hadir, itu sudah ada. Ya memang lah. Iya, maksudku ini umat Kristen. Umat Kristen tadinya kan mereka mengaku sebagai pengikut Yesus. Nah, perintah atau semangat peringatan Natal itu kan kita tahu tidak ada dalam Bible. Ya. Tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan. Murid-muridnya Yesus pun tidak pernah diajarkan. Jadi sekelompok manusia kemudian muncul mengatasnamakan pengikut, mengatasnamakan murid. Yesus yang mengatakan Matius 8:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini Natal adalah hal besar. Kapan Yesus mengajarkan itu? Kapan? Nggak pernah diajarkan, Bunda. Enggak pernah diajarkan. Nah, inilah tanda. Makanya Yesus mengatakan di Matius 24 itu nomor 4 sampai 5, waspadalah agar kalian tidak disesatkan oleh penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini yang harus diwaspadai kata Yesus, karena akan muncul banyak penyesat yang memakai nama Yesus. Nah, pertanyaannya muncul dengan adanya Natal, dengan adanya ini bla 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 dan semuanya itu, pernahkah kepada mereka muncul oknum atau manusia atau malaikat atau apalah yang datang kepada mereka membawa-bawa dan mengaku sebagai Yesus, yang harusnya diwaspadai, tapi malah mereka mengikutin gitu. Pernah nggak? Coba saya tanya Imbrus, Bang Sumas, kan dia selalu Natal. Enggak, saya kalau Natal jadi sinterklas saya. Belum. Makanya saya mau nungguin yang mana ini ya. Kapan mulainya, lanjut dulu nih. Kalau lagi nyari bukunya nih.
Halo Pak Pelos, selamat sore. Pelos, mau juga Natal? Pak Pelos, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau yang mengaku itu kan Paulus. Itu. Dia katakan dia mengaku. Bom kepanasan. 6 nomor saya dihubungi semuanya. Mengamuk dia. Dibilang sebagai penyembah dewa, mengamuk dia. Bom mengamuk, teman-teman. Berarti dia nonton kita. Amuk dia. Mereka memang ini apa ya? Datang-datang penuh emosi. Bercampur baur sama watak penjajah, Lucifer di dalam jiwa mereka. Pengaruh babi, pengaruh guguk, semua berkumpul menjadi satu di dalam badan mereka. Jadi tidak ada jiwa-jiwa persaudaraan. Semua kebencian.